kejadian-kejadian seperti yang di lapangan kemarin itu sangat merugikan Persib setiap perusahaan karena yang tadinya Persib itu mendapatkan uang cukup lah ya dari perjalanan ACL tuh ini bisa jadi bakal bonusnya ini habis sama bayar denda gitu. Kalau menilik kekalahan Persib kemarin tuh yang ramai dibahas kan seperti yang kita bahas tadi tuh William Barros ya. Yang dia dapat kartu merah di penghujung babak pertama kan, maksudnya pelanggaran yang nggak perlu lah bisa dibilang. Nah, di saat bersamaan juga William Barros ini koleksi golnya juga lagi seret nih. Dia memang musim ini sudah mencetak 9 gol dan 3 assist, tapi dalam 11 laga terakhir bersama Persib nih dia nggak golin nih. Ya kan, termasuk di 2 match lawan Ratchaburi. Kalau Bang Rais lihat penurunan performa William Barros kenapa nih? Apakah karena digeser ke kanan atau gimana? Iya, sebenarnya bukan penurunan performa juga. Tugas dia itu kan sebenarnya sebagai penyuplai. Dia itu bukan diplot sebagai striker utama. Kalau striker utamanya absen, dia baru diplot sebagai striker utama. Cuma memang ketika di awal musim William Barros ini kenapa tajam, striker utama ketika mandek, dia juga bisa memaksimalkan peluang yang dimiliki. Itu aja yang sekarang tidak terjadi ya. Beberapa kali kan dia juga dapat peluang, tapi nggak bisa dikonversikan menjadi gol. Nah, masalahnya dia itu memang adalah di status itu sekarang itu nggak untuk utama itu bukan untuk mencetak gol juga, tapi memang sebagai penyuplai Andrew Jung misalnya sekarang atau yang membantu pertahanan ataupun Raymond juga Thank ya. Ataupun bantu pertahanan gitu. Jadi memang tugas dia adalah sebenarnya utama bukan mencetak gol, tapi menjadi penyuplai striker utama yang memang diplot di situ. Kalau ada kesempatan untuk mencetak gol, ya cetak gol gitu. Sama perannya seperti si Maxwell di Persija. Ya seperti itulah. Tapi Maxwell kan koleksi golnya oke banget. Sekarang top skor sementara ya. Kalau Mas Ibam gimana ngeliatnya? Ini tuh satu pemain yang benar-benar sering gue bahas di banyak tempat lah, dan bahkan kalau di sosial media X sendiri itu banyak sentimen yang cukup besar dari teman-teman followers gue ke gue, karena pada bulan September, Oktober, November itu momen dimana gue sering banget cukup nge-backup apa yang dilakukan oleh Barros, karena dari awal kedatangannya kan Barros ini banyak yang tidak puas dengan kualitasnya. Dan menurut gua itu pernyataan yang juga valid gitu. Layak juga teman-teman Bobotoh mengatakan hal tersebut. Karena memang begitu adanya. Tapi kita juga harus ngelihat lagi dari sudut pandang yang agak lebih luas gitu. Jadi kan Persib itu kalau dibandingkan tahun lalu squad buildingnya di musim ini coba untuk bermain lebih sistem. Dan ternyata itu works untuk fase grup. Nah, ketika level pertandingannya naik, akhirnya Persib juga punya dapat pembelajaran lagi nih, bahwa sistem saja nggak cukup, butuh juga pemain yang individual brilliance-nya juga bagus. Nah sayangnya di Persib sekarang individual brilliance-nya tidak sebaik pemain-pemain asing Persib di musim sebelumnya. Lalu. Untuk Barros sendiri, benar dia adalah, gue sering banget ngomong ini dan pasti banyak yang nyinyir. Dia adalah sistem player dan emang seperti itu kenyataannya. Dia emang nggak bisa dribbling cepat kayak Ciro, mau gimana pun nggak bisa. Dia nggak bisa tiba-tiba lewat 2-3 pemain, nggak bisa. Mau dipaksain juga kartunya emang tidak seperti itu. Cuman memang pada akhirnya memperlihatkan kalau Barros ini bukan pemain yang bisa membuat Persib bisa mengangkat level permainan Persib di level Asia, khususnya ketika stage-nya mulai lebih hard nih kan. Kalau fast group tuh masih medium lah ya. Playoff masih easy gitu kan. Nah, ketika mulai tataran ke hard ini pemain yang memang nggak bisa ngangkat performa Persib. Tidak hanya dari masalah seretnya gol, tapi juga bagaimana cara dia untuk berkoneksi dengan pemain lainnya. Kali ini jadi banyak disebutkan oleh kesalahan individu, dari kontrol bola, dari pengambilan keputusan. Karena kan kemarin pun ada satu momen dia space-nya kosong tuh, tiba-tiba ditembak. Ya, memang itu satu yang ketinggian ini. Iya, itu kan satu hal yang nggak salah juga. Cuman kan pada akhirnya tetap bakal jadi dikritisi ketika gagal, dan itulah ngebuktiin kalau decision making juga sangat penting. Tapi mau gimana pun memang Barros ini pemain yang memang sangat dipercaya sama Bojan gitu. Mau 10.000 bobotoh nggak suka nih sama Barros, kalau Bojan percaya mau gimana gitu. Bojan tuh bakal tetap mainin dia. Dan sayangnya Persib untuk musim ini pemain yang tipikal winger kan sangat terbatas ya. Cuma Berguinho, Beckham mungkin sama Sadil. Nah, untuk yang winger tapi juga bisa nusuk, bisa ball retention, bisa hold up play, itu cuma Barros. Secara arketipe ini beda sendiri nih. Makanya pemain yang beda sendiri di skuad Bojan sekarang emang pasti kepake gitu. Yang perlu dikritis sekarang adalah ya karena di ACL tuh sudah selesai, ya perlu dia ngasih kepembuktian juga sih di lapangan untuk bisa kembali cetak gol, minimal assist deh. Minimal assist yang emang di momen-momen Persib bisa mendapatkan kemenangan, karena
kayaknya kalau ini nggak kejadian dalam 2-3 pekan bakal jadi dinamika yang nggak bagus dari Bobotoh ke Barros sendiri gitu. Iya betul. Nah ini kan kelar pertandingan kapten Persib Bandung, kapten utama Persib ya, Mark Klok yang absen tuh dia bilang kayak dia ngunggah sebuah kata-kata lah di Instagram. Dia bilang tuh kekalahan ini bukan akhir, dia bilang ini merupakan awal dari sesuatu yang lebih besar gitu. Nah kalau Bang Rais ngeliat kira-kira awal yang lebih besar itu ya dimaksud Mark Klok itu apa? Ya dia paling incer lagi untuk gelar 3 kali juara ya, rekor ya paling itu. Paling normatifnya ya itulah. Jadi itu untuk kata-kata motivasi agar bisa bangkit lagi kepada timnya, itu hal yang normal lah untuk sebuah kapten tim kemudian berbicara di sebuah ruang publik, memberikan pesan juga kepada supporter untuk tetap percaya kepada tim ini. Itu memang dibutuhkan ya untuk seorang kapten berbicara seperti itu, dan itu sudah tepat apa yang dilakukan oleh Mark Klok. Tinggal bagaimana pembuktian nanti mereka apakah bisa mempertahankan gelar juara. Itu kan yang terpenting kan sekarang. Tinggal tersisa Super League ini. Selanjutnya di kompetisi Asia mereka harus bisa berbuat lebih lagi nanti kalau misalkan menjadi wakil Indonesia di level Asia. Kalau Mas Ibam gimana melihatnya? Mark Klok memang sosok yang bener-bener dia tuh kemampuan leadershipnya emang gift gitu, emang pemberian dari Tuhan gitu. Jadi di situasi apapun dia bisa positive vibe, bisa tetap membuat mental dan moral teman-temannya tetap stabil. Dan memang Persib sangat butuh pemain seperti ini di lapangan sebenarnya di laga tadi malam. Bahkan gue juga cukup yakin kalau Persib tetap bakal jadi favorit ya di Super League untuk bisa three-peat. Bukan masalah karena lawan-lawannya gimana, tapi secara sistem untuk di Liga sebenarnya Persib udah tahu bagaimana caranya memenangkan laga. Nah, Mark Klok ini menjadi satu sosok yang memang tidak hanya jadi pemain yang secara teknis dibutuhkan, tapi juga secara non teknis dia adalah jembatan dari staf pelatih ke pemain. Kadang juga ke manajemen. Jadi memang kenapa dia jadi kapten emang bagus banget gitu secara peran dan role-nya di tim. Tapi kalau untuk berbicara sesuatu yang lebih besar di depannya, gue juga setuju karena ya lagi-lagi ini Persib ini seperti timnas Indonesia masuk round 4 World Cup Qualifier. Ketika tim-tim lain sudah berulang kali merasakan fase tersebut, Indonesia baru pertama kali masuk fase tersebut. Nah Persib ketika lawan Persib ya yang misalkan Chong'an Hanoi, lalu potensialnya kan yang kemarin itu MacArthur apa ya? Oh, MacArthur ya. MacArthur, Chong'an Hanoi sama ini kan sama Ratchaburi kan. Potensi lawan Persib yang sebelum diundi itu. Nah, 3 tim ini udah biasa main di Asia. Sedangkan Persib untuk masuk ke knockout stages ya baru ini gitu. Apalagi kalau kita mengkomparasi sama 2015 Piala AFC. Meskipun gue punya teks tersendiri, AFC Cup tidak sama dengan ACL tuh. Oh iya. Asli. Ya memang agak berbeda. Karena kalau ACL tuh sebenarnya di fase grup pun Persib punya kemungkinan langsung ketemu Gamba Osaka, Pohang Steelers, Beijing Gowan dan lain-lain. Itu tim-tim yang biasa main di ACL Elite. Ketika di AFC Cup nggak ada nama-nama tim itu. Karena dipisah duluan. Dulu tuh tim-tim Jepang belum dapat kesempatan buat main di AFC Cup ya. Jadi klub-klub Korea jadi main tuh ya masih klub Maladewa, Sperryeng gitu kan dari Kamboja gitu ya. Phnom Penh, terus Ayuwadai dari Myanmar. Makanya tim-tim itu sekarang lebih main di Challenge League sekarang ya kan. Iya. Jadi sebenarnya ACL tuh ini ada di antara gitu. Dia di bawah ACL cuma beberapa tingkat, tapi juga di atasnya AFC Cup. Nah, AFC Cup ini tidak sama dengan Challenge juga, karena AFC Cup ada di atasnya Challenge. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu menurut gua. Makanya kan banyak yang bilang Persib kalah jauh sama Persipura. Persipura lolos ke semifinal ya. AFC Cup 2014. Tapi memang kan level lawannya juga berbeda. Disclaimer, itu juga pencapaian yang spesial. Persipura juga di tahun itu gila banget. Bahkan ya gue sebagai orang yang tumbuh besar dengan kebudayaan Persipura, Sriwijaya, sangat menikmati perjalanan mereka. Tapi memang harus diakui ACL tuh ini ada di level yang berbeda gitu. Mirip-mirip ACL Elite, cuman ya di bawah dikit lah gitu. Karena kan formatnya pun berbeda dibandingkan ketika PSM waktu itu sampai ke final wilayah timur. Zona Asia Tenggara, zona ASEAN. Jadi memang formatnya yang berbeda, terus tim-timnya juga jauh lebih kuat secara koefisiennya itu benar-benar pemilihan timnya memang lebih berbeda. Iya, masalah tadi Makok bilang bahwa akan ada sesuatu yang besar, artinya memang saling menargetkan juara Liga untuk 3 kalinya secara beruntun. Berarti ada visi ke depan dari Persib Bandung untuk bisa juga lebih berbicara banyak di Asia. Dan ini gue bisa pastiin terkonfirmasi oleh manajemen. Karena kebetulan waktu di leg pertama kemarin
entah bagaimana caranya saya ada duduk di box VIP bersama beliau-beliau ini dan ya memang seperti itu. Visi Persib itu nggak cuma di tahun kemarin, tahun ini, tapi pengen rutin untuk masuk ACL tuh, rutin untuk bisa masuk ke knockout phase agar Persib terbiasa juga dan pada akhirnya berujung pada prestasi. Tapi kan prestasi untuk di Asia ini nggak bisa diambil dari 1-2 tahun, perlu proses panjang gitu. Termasuk dari squad building. Di musim ini, gue juga cukup setuju dengan banyaknya kritikan Boboto. Striker Persib butut-butut gitu kan, kurang-kurang gitu kan. Ya sebenarnya sosok ya kita bisa nilai bagus atau enggaknya kan sebenarnya itu lebih ke kualitas tuh nggak bisa dihitung secara apa ya, bisa hitungan matematis gitu ya. Itu tuh kualitatif gitu. Jelek tuh kualitatif, gitu. Bagus tuh kualitatif, bukan kuantitatif gitu. Nah, tapi menurut gua di squad building Persib musim ini itu pos untuk budgetnya banyak untuk pemain tengah dan pemain belakang. Sehingga ketika ngambil striker ya dengan budget yang ada gitu. Artinya bakal untuk tahun depan ketika Persib ingin kembali melangkah lebih jauh lagi, pengen berprestasi di Asia, berarti budgetnya harus seimbang nih. Belakang, tengah, depannya ini harus pas nih. Nggak bisa lagi di tengahnya mahal, mewah, di depannya gimana gitu, atau di belakangnya gimana gitu. Jadi ini jadi pembelajaran terus-menerus bagi Persib dan ya inilah dinamikanya gitu. Karena untuk sepak bola secara umum, gue rasa sepak bola Indonesia masih tertinggal ya 5 tahun lah dari negara lain gitu. Jauh ya. Jadi kan ya kalau mendengar tadi kata Mas Ibam memang ACL 2 nggak bisa disamain sama AFC Cup. Dan terbukti memang musim lalu ada klub Jepang tuh Sanfrecce Hiroshima yang akhirnya kalah dramatis ya karena mainin pemain ya dalam tanda kutip pemain ilegal ya si Valeri Germin dan akhirnya itu dinyatakan kalah WO lawan Lion City Sailor kan. Dan terbukti musim ini Sanfrecce Hiroshima tuh kompetitif di ACL Elite. Mereka lolos ke babak 16 besar. Kalau nggak salah tuh di klasemen akhir fase liga di peringkat 3. Benar. Dia peringkat 1, 2, 3 tuh klub Jepang. Keempat baru Melbourne. Kalau nggak salah kelima baru Buriram United. Nah tapi kan sayangnya nih di akhir laga kemarin lawan Persib lawan Ratchaburi ada oknum supporter Persib lah yang kalau kata Bojan tuh ada sekitar 100 dibilang. Dari 30.000 Dari 30.000, jadi dari 29.900 Bojan bilang tuh dukungan luar biasa. Tapi ada 100 orang nih yang rusak suasana dengan mencoba melempari wasit, terus juga ngejar pemain Ratchaburi. Dan sebelumnya kan juga Persib sebenarnya sempat kena denda ya. Walaupun sebenarnya karena flare apa kalau nggak salah lagi lawan Bangkok United dan didenda sekitar 500 juta. Nah ini potensi sanksi apa nih yang bakal diterima Persib Bandung dengan ya akibat ulah oknum Boboto lah di akhir laga kemarin lawan Ratchaburi? Yang paling memungkinkan adalah pertandingan tanpa penonton. Ya kalau denda ya sudah pastilah itu, udah pasti gede, nggak tahu lah bisa nyampe mungkin lebih dari 500 juta kali ya. Apalagi ini pelanggaran yang berulang ya, pastinya sanksinya akan lebih berat. Nah masalahnya apakah nanti sanksi pertandingannya ini akan sampai 5 pertandingan kah, 4 pertandingan? Nah ini yang masih kita tunggu ya. Yang sangat disayangkan yaitu pasti akan merugikan bagi Persibnya sendiri ketika ada oknum yang melakukan hal seperti itu. Plus lagi juga terlihat sekali ada ancaman terhadap perangkat pertandingan. Ini juga bisa menjadi sanksi yang berat juga buat Persib gitu, yang bisa menjadi bahan pertimbangan dari komdisnya AFC. Ya, gua rasa nanti akan sangat merugikan buat Persib sih. Mas Ibam gimana ngeliatnya? Ya kembali lagi Persib sebagai tim belum punya pengalaman di Asia tuh ya termasuk bobotohnya gitu. Gue tahu itu oknum, gue tahu dari sekian banyak mungkin ya kurang dari 5% lah yang turun ke lapangan. Tapi kan sebenarnya ini tidak sesuai dengan misi tim dan visi tim ke depannya. Boboto tuh demanding banget ke Persib kalau mana nih training ground, mana nih fasilitas latihan yang bagus, mana nih pemain-pemain hebat yang mahal, mana nih gitu kan. Masa di bursa transfer datangin pemain yang nggak main 6 bulan gitu kan, Kurzawa gitu. Tapi di saat yang bersamaan ada beberapa boboto yang juga kelakuannya seperti itu, yang secara langsung merugikan finansial bagi Persib. Jadi Persib itu coba untuk membangun tim dari segala sisi, tapi bertahap gitu. Dan bertahap ini perlu budget yang luar biasa. Dan harus bedain ya, supporter. Ada klub yang emang pemiliknya kaya, ada klub yang emang kaya secara corporate, ada klub yang memang sedang coba untuk memiliki value lebih secara corporate. Nah Persib itu di poin yang ketiga. Jadi secara pembiayaan, secara finansial mungkin bisa dikatakan aman untuk klub Indonesia. Tapi apakah sudah
kaya banget, ya belum juga. Gitu. Dan Persib pun tidak disokong oleh satu sosok yang emang pemiliknya kaya gitu. Banyak contoh lah, gue nggak usah sebut ya. Banyak di Indonesia. Yang paling aman JDT lah. JDT kan misalnya nggak bisa dikomparasi sama Persib. Persib itu dikomparasi sama klub-klub seperti siapa ya? Mungkin Bangkok United, Buriram gitu. Yang emang di belakangnya itu dibangun secara corporate, secara perusahaan. Yang namanya perusahaan perlu ada plan ke depan gitu. Nah, kejadian-kejadian seperti yang di lapangan kemarin itu sangat merugikan Persib secara perusahaan karena yang tadinya Persib itu mendapatkan uang cukup lah ya dari perjalanan ACL tuh ini bisa jadi bakal bonusnya ini habis sama bayar denda gitu. Dan yang paling ditakutkan mungkin adalah ketika Persib kembali main di Asia, mau itu ACL Elite atau ACL tuh ataupun Challenge League, tidak adanya supporter di lapangan akan berdampak terhadap bagaimana performa tim di tahun-tahun selanjutnya. Jadi memang ini sangat mengecewakan. Boboto juga banyak yang kecewa kok sama teman-teman oknum yang turun ke lapangan. Tapi ya ini saatnya teman-teman juga sadar bahwa setiap apa yang dilakukan oleh supporter di tribun itu akan berdampak terhadap tim yang ada di lapangan gitu. Jadi kalau lu turun ngancam-ngancam wasit, lu merusak fasilitas, langsung dipantau oleh pihak AFC, ya ini nggak sesuai dengan harapan lu pengen Persib melaju lebih jauh lagi. Jadi ini complicated sih. Nggak ngerubah hasil juga kan? Itu paling penting ya. Itu paling penting ya. Dan itu benar kan. Bojan Hodak juga paham kan, walaupun dia protes sama wasit dan Persib bakal ngirim surat ke AFC, dia tahu nggak bakal ngubah keadaan, ya Persib tetap tersingkir gitu. Dan dan disayangkan tuh dengan beberapa oknum bobotoh kemarin tuh, ya ada selain ngancem wasit, terus juga mau nyerang pemerah Caburi, juga ada salah satu fotografer tuh yang jadi korban itu padahal ya fotografer salahnya apa sih, kan dia cuma motret pertandingan tapi jadi korban dihantem-hantem. Itu fotografer Raca ya? Iya, Thailand kan, maksudnya nggak ada sangkut pautnya gitu kan, sangat disayangkan banget. Dan ya dia pasrah banget dia dipukulin gitu kan. Iya, bahkan dari Gestri udah gestur gini kan, ya nggak ada salah sama sekali. Itu wartawan juga bahasa Inggrisnya juga terbatas. Betul. Jadi hal-hal yang benar-benar mencoreng sih. Nah, tapi ini ada hal yang kalau dari potongan video yang beredar di media sosial nih, manajer Persib Ubu Mutar tuh ngelihat jelas tuh ketika ada salah satu pemerah Caburi pas dia lari ke lorong, di pemerah Caburi tuh kayak taunting, kayak gitu, kayak provokasi supporter. Nah, kan Umu jadi kesal juga. Kita lagi maksudnya tersingkir, terus juga kepemimpinan wasit kurang benar, tapi pemerah Caburi kayak provokasi supporter tuh yang lagi kesel-keselnya gitu kan. Itu viral banget di media sosial. Kalau Bang Rais lihat kayak gimana? Kalau melihat dari sikap pemerah Caburi. Ya itu nggak sepatutnya dilakukan ya sama pemerah Caburi ya. Beruntung mereka masih bisa selamat gitu loh. Bisa dilindungi dengan pengamanan yang sangat ketat banget. Kemudian sampai mereka kembali ke hotel gitu. Itu nggak sportif lah, itu nggak fair play, dan itu juga pasti akan masuk catatan match commissioner juga pastinya nanti kalau ada laporan ya dari Matchcom soal itu, gue yakin akan kena sanksi pemain tersebut. Jadi memang itu tidak dibenarkan apapun itu, apalagi dalam situasi yang segenting ataupun semencekam kemarin. Kalau gue bilangnya pasti agak mencekam buat pemain gitu loh dalam situasi seperti itu. Jadi memang tidak elok lah untuk seorang pemain seperti itu, dan gue yakin kalau misalkan memang masuk laporan Matchcom, ya kan intinya itu masuk laporan Matchcom, jadi dia akan kena sanksi nanti dari AFC.